warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dila Oktaviana SPDGR, Guru SDN 013 Bulu Kasab, CGP Angkatan 9 Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah bagaimana cara mengambil keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dila mohon izin ya Bu, minta waktu Ibu sebentar. Dila ingin mewawancarai Ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah di SD 013 Bulu Kasab ini, karena ini merupakan salah satu tugas Dila sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, di mana pada modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan di LMS tersebut, Ibu. Apa Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Kita mulai saja ya, Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang merupakan dilema etika biasanya ya kan menimbulkan kegelisahan yang berada pada pilihan yang sama. Ya, itu apa itu kegelisahan dari Ibu sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Ya. Atau antara benar atau salah secara aturan jika kasus merupakan rujukan moral. Ya. Pertanyaan kedua, Ibu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Umpamanya pertimbangan itu sehingga keputusan yang Ibu ambil dipertanggungjawabkan. Contoh umpamanya kan di sekolah Ibu ada kantin itu merupakan umpamanya Ibu lihat agak kumuh tidak bersih gitu kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu Ibu panggil yang bukan kantinnya gitu kan. Umpamanya kantin ini harus disapu ya kan. Setelah itu nanti tentang jualan-jualan yang dijualkannya ke anak murid, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang kedua umpamanya ada kasus tentang guru lah gitu ya. Kan sekarang kita kan sedang sibuk-sibuknya di tugas kita tentang membuat di PNM, umpamanya kinerja kita di PNM disuruh kita mengerjakan. Ada mungkin guru-guru yang tidak mau gitu kan. Tidak mau itu Ibu panggil, Ibu kasih pengertian, Ibu kasih pengarahan gitu. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai PNS harus menurut peraturan yang ada gitu. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang Ibu lakukan yaitu dengan mempertimbangkan apakah keputusan merupakan dilema etika atau rujukan moral itu ya akan lebih baik mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kan kita kan etika moral itu kan udah ada ditetapkan yang baik, yang sudah ditentukan apakah ini boleh atau ini yang tidak boleh. Namun jika permasalahan termasuk dalam dilema etika, maka putusan yang dapat Ibu ambil dengan mempertimbangkan banyak hal. Umpama dapat diambil melalui musyawarah dengan para wakil kepala atau dewan guru atau dengan guru majelis guru yang ada di sekolah ini. Jadi tidak sendiri memutuskan. Tidak pernah Ibu memutuskan masalah itu dengan sendiri. Pasti Ibu bermusyawarah dulu kalau memang permasalahan itu berat. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan suatu tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini?
pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini Ibu anggap efektif lah ya. Ya, jika telah mempertimbangkan berbagai faktor dan fakta yang ada, setelah itu Ibu memikirkan opsi trilema yang mungkin diambil sebagai jalan tengah. Ya kan, umpamanya Ibu tadilah yang ada musyawarah atau jalan tengah yang mana yang harus Ibu ambil keputusannya. Jadi jalan yang terbaik. Yang terbaik ya, baik untuk guru, untuk yang tukang kantin tadi, dan untuk sekolah kita. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang akan prosedur yang Ibu ambil kalau umpamanya dilema etika moral itu ringan, umpamanya ya kasusnya ringan, Ibu mengambil keputusan kebijakan secara langsung. Ya, umpamanya ada kasus yang tidak terlampau berat lah bagi Ibu mengambil keputusan secara langsung. Tapi kalau dilema etika itu tidak bisa Ibu selesaikan sendiri, Ibu bermusyawarah dengan umpamanya wakil kepala sekolah dan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau orang lain yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Banyak ya, contohnya yang telah Ibu katakan tadi ya, dewan wakil kepala sekolah, setelah itu guru-guru lah yang ada di sekolah sekitar, yang ada di lingkungan sekolah Ibu di tadi, guru umpamanya TMU, itu aja. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang kita perbincangkan tadi ya kan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan di dilema etika tersebut? Banyak ya, umpamanya tadi pekerjaan, umpamanya masalah yang berat bisa menjadi ringan dengan cara bermusyawarah, dengan cara kerjasama, itu yang sangat berkesan di hati Ibu. Jadi pekerjaan sebagaimanapun pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan karena kita ada kerjasama dan musyawarah Sama tim ya. Iya, sama tim. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Alhamdulillah, mungkin ini salah satu pencerahan juga bagi saya nantinya bagaimana bisa memberi suatu keputusan yang baik, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Kalau seperti saya mungkin seorang pemimpin pembelajaran ya, seorang guru, jadi keputusan yang bijak untuk kebersamaan bersama ya Bu ya. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktu hari ini. Alhamdulillah, untuk tugas guru penggerak di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Bu waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum ya, menjadi guru penggerak untuk kedepannya bisa memajukan sekolahnya masing-masing. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, meminta waktunya sebentar. Saya perkenalkan, nama saya Dila Kasiana, guru dari SDN 013 Bulu Kasap Kota Limai, yang merupakan saya juga calon CGP Angkatan 9 Kota Limai. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tentang tugas yang saya lakukan, itu di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak bersedia Pak minta waktunya sebentar Pak? Siap. Baik Pak, jadi langsung saja saya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya wawancarai Bapak. Itu yang pertama, pertanyaannya itu selama ini
Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi sebelum kita mengidentifikasi mengenai dilema etika dan bujukan moral, lebih dulu kita harus memahami apa itu dilema. Ya. Dilema itu kan artinya permasalahan, ya. Jadi dilema etika itu kan ada berupa dua nilai kebajikan yang secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh, yang bertentangan dengan satu waktu yang tertentu. Jadi di dalam suatu kepemimpinan, dalam suatu institusi, apalagi di dalam suatu institusi sekolah, kita pasti akan mengalami dilema etika tersebut, ya. Di dalam dilema etika tersebut, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa, ya. Jadi kita harus mengambil suatu keputusan yang terbaik, ya, dengan melakukan analisis yang sangat mendalam, sehingga keputusan yang kita ambil itu dengan suatu pertimbangan yang sangat terukur, ya, dengan pertimbangan yang sangat matang, ya, dengan kita mengambil suatu keputusan itu dalam suatu keadaan emosi, karena itu hasilnya tidak baik, dan keputusan yang kita ambil itu juga bisa dipertanggungjawabkan, karena di sini, ya, dilema etika itu banyak itu daripada perasaan. Etika ini rasa keadilan, ya. Contohnya rasa keadilan. Rasa keadilan ini kan nanti ada perlawanan dengan rasa kasihan. Itu nak adil nih, tapi kita kasihan pula dengan situasi guru ini seperti ini. Tinggal timbullah dilema etika tersebut. Tetapi bagaimanapun dari awal kan sudah dikatakan bahwa suatu keputusan itu harus diambil dengan secara matang, secara mendalam, ya, dan secara bertanggung jawab, dan kita analisis, ya, daripada kejadian-kejadian tersebut. Itulah terjawab semua, ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi kan ada dua nilai kebajikan yang benar, tetapi dia bertentangan, kan maksudnya, gitu, ya. Dua nilai kebajikan secara universal, secara menyeluruh itu benar, tetapi itu bertentangan, ya. Jadi itulah kita menguji daripada benar ataupun salah, ya. Jadi kita harus ini, apa itu nilai-nilai yang bertentangan harus kita pahami, kan? Dan apa itu nilai-nilai daripada kebajikan itu sendiri. Tadi kan disebutkan bahwa nilai-nilai etika itu bahwa nilai-nilai dua nilai kebajikan, ya. Tetapi dia bertentangan, ya. Kadang-kadang contohnya kita mengambil suatu keputusan, ada rasa iba, kadang-kadang kan bertentangan itu, kan. Dan ini kan ada moralnya. Secara moral kan dia tidak salah, kan, secara moral, tetapi mungkin di dalam aturan dia yang keputusan itu yang kita ambil itu salah, bertentangan, istilahnya kan dalam bahasa itu bertentangan, tapi dalam segi moral itu tidak salah, kan gitu. Nah. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu kan kita istilahnya nanti kan melalui pemanggilan, kan istilahnya kita
lewat WA ataupun secara berkomunikasi tolong Bu ya ke kantor ya, ada yang ingin kita bicarakan ya. Di samping itu kita kan saling berdiskusi dan saling mendalami kan. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu supaya kedepannya kan Terulang. tidak terulang, tidak terjadi daripada permasalahan tersebut ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita kan tadi secara spontan saja kan, ya tidak, kadang saya mengambil suatu keputusan itu tidak secara formal, karena istilahnya kapan misalnya di kantin ataupun di tempat yang lain saling berdiskusi, saling memimpin kan, saling memberi pembinaan kepada guru-guru yang mengalami daripada hal-hal dilema etika tersebut ya kan. Saling sharing aja kan, kita saling sharing, saling apa kan, sehingga ada ini ada rasa persaudaraan lah, istilah kita ambil itu bukan suatu beban, suatu apa kan, ada kesadaran tersendiri dengan tindakan yang kita lakukan seperti itu. Jadi tidak ada paksaan dari kita ya Pak ya? Tidak ada paksaan, senang sama senang, syukur sama Iya. syukur. Dorongan dari diri juga. Yang penting kan itu ini ada motivasi yang ada dari dalam kan, itu kan secara eksternal, itu kan istilahnya secara Internal. secara eksternal ya. Yang penting kan itu motivasi yang ada di dalam itu yang penting kan. Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya contohnya kan di dalam dilema etika itu kan contohnya di dalam kepimpinan di dalam pembelajaran. Ya. Contoh Cak Banajar. Ya. Tetapi guru itu kan sudah bekerja karena dia kan sudah punya pengalaman ya, pengalaman ini di dalam mengajar ya, di dalam mengajar kadang-kadang kan tidak perlu menyiapkan daripada dokumen-dokumen itu. Bagaimanapun saya akan mengarahkan misalnya ada dalam letter, dalam apa kan, karena kalau dibuat secara organisasi itu kan itu sudah termasuk melanggar dilema etika, sudah Ya. tidak termasuk dilema etika ya, kan kita Ya. sudah melanggar etika Ya, secara moral kan tidak bermasalah sebenarnya. Iya, ya, benar. Karena itu kita kan sudah menganggap dia sudah profesional, sudah mengetahui, rasanya tidak perlulah kan, hal seperti itu kan tidak perlu kan gitu. Jadi tantangan yang terjadi ya pernah Bapak alami itu seperti apa gitu Pak? Rasanya tantangannya itu kan tidak ada. Dia tantangan ini akan timbul apabila kedua belah pihak ini mengambil suatu keputusan itu yang tidak bertanggung jawab. Satu pihak dan tidak matang ya, tidak matang dan tidak bertanggung jawab Ya. sehingga timbullah ya kan senang yang tidak senang. Maka itu kita menganggap suatu keputusan ini rasa kekeluargaannya. Jadi kita di dalam mengambil suatu keputusan itu yang titik beratkan itu kan agaklah antara abang dengan adik, Ya. istilahnya kan, bukan antara atasan dengan bawahan, antara abang dengan adik ya kan. Jadi kalau bahasa itu kan lebih familiar istilahnya. Tetapi kalau suatu keputusan itu antara atasan dengan bawahan, nah itu agak akan nanti kan timbul konflik ya, konflik yang baru, dilema yang baru yang akan timbul, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah ya kan. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau seandainya ada permasalahan itu secara
spontan, secara spontan itu kalau seandainya ada kasus bagi guru di dalam menghadapi dilema etika itu secara spontan sendiri, ya, supaya tidak apa. Tetapi bagaimanapun kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu tetap merupakan suatu catatan. Itu kita memberikan secara global ya kepada guru-guru ya, supaya guru-guru yang lain itu memahami, misalnya dalam suatu rapat, ya kan? Dalam suatu rapat mungkin jadwalnya kita lihatlah, karena kasus daripada itu kan berbeda-beda, tidak mungkin supaya walaupun ini yang belum terbuat kan nanti bisa terselesaikan. Jadwalnya itu biasanya dalam suatu rapat ya istilahnya untuk preventif daripada kejadian itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi di dalam kasus-kasus etika ini untuk mempermudah itu, ini adalah daripada pengalaman aja, dari pengalaman. Karena dalam kasus-kasus di dilema etika ini itu akan terjadi ya, akan dapat kita ambil suatu keputusan itu karena ini merupakan suatu pengalaman saja, pengalaman ya kan, daripada terjadi ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dari rekan-rekan kerja sesama kepala sekolah, misalnya saling diskusi kan. Dari situ kita, karena hal ini kan dia di bangku kuliah di tempat apa tak ada lah, karena ini secara spontan ya, kejadian-kejadian ini kan secara spontan. Ini kan memerlukan suatu skill yang sangat tinggi bagi pemimpin di dalam suatu menyelesaikan suatu masalah ini supaya tidak terjadi konflik yang baru kan? Gitu. Berarti pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya betul ya? Pak Kato. Oke. Ini oke Pak, ya, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan di dilema etika tersebut Pak? Jadi kita mengambil suatu keputusan itu harus ada data, jangan misalnya yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini, harus data yang konkret ya. Dan mengambil suatu keputusan itu yang matang ya, dan yang bertanggung jawab, yang sehingga tidak merugikan ya, merugikan dari pihak yang lain, yang jelas merugikan perasaan dia, cakap kasar-kasar dan dia tersinggung, kan yang jelas itu kerugiannya itu yang kita apakan. Di bagaimana kita akan memberikan suatu pengertian yang baik sehingga dia merasa tidak tersinggung ya, tidak diremehkan, tidak dilecehkan. Itu yang sangat terpenting ya. Yang jelas kita harus beretika lah sedikit kan, karena bagaimanapun kalau kita mengambil suatu keputusan itu kita berbicara dengan perkataan yang tidak pantas, itu kan melekat, sulit bagi guru itu untuk melupakan, kan gitu, sulit dia untuk melupakan ya. Jadi kita berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang apa, sehingga mudah-mudahan kedepannya gurunya lebih baik lagi. Luar biasa ya Pak ya. Biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak kepada saya untuk dapat mewawancari Bapak. Alhamdulillah ini merupakan salah satu tugas CGP kami di modul 3.1. Semoga saya dapat memetik ilmu yang bisa diambil yang baiknya dari Bapak, jalankan di tempat tugas saya nantinya Pak. Paling tidak saya sebagai guru pemimpin di dalam sebuah pembelajaran ya Pak ya. Pembelajaran. Iya. Dan bagaimana dilema etika seorang siswa, contoh. Iya. Kita menyangka bodoh, ini tak boleh. Iya. Apa langkah yang harus dilakukan? Apa itu katanya ini
melanggar Permendikbud nomor 46 masalah kekerasan terhadap siswa. Ya. Walaupun itu istilahnya kan kekerasan di dalam verbal, dalam kalimat, ya kan? Betul, Pak. Ah. Tapi itu nanti melekat di hati anak ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Iya, atas iya. waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Iya.